Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi lingkaran pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar lingkaran, persamaan lingkaran baik yang berpusat di titik 0,0 atau yang berpusat di selain titik 0,0, persamaan garis singgung lingkaran, dan juga kuasa. Sebelum kita bahas persamaan lingkaran, akan lebih baik kita pahami pengertian lingkaran terlebih dahulu, di mana pengertian lingkaran yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Di sini kita garis bawahi kalimat sebuah titik tertentu. Maksud dari sebuah titik tertentu yaitu titik pusat, dan juga pada kalimat berjarak sama itu yang arti dari kata jarak itu yaitu jari-jari lingkaran. Nah, setelah kita memahami pengertian dari lingkaran, kita akan masuk pada persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat pada titik 0,0 dan panjang jari-jari R. Untuk menemukan rumus persamaan lingkaran yang berpusat 0,0 dan panjang jari-jarinya R itu, kita dapat menggunakan rumus jarak antara dua titik, di mana rumus jarak antara dua titik itu yaitu akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, di sini kita sudah menyajikan gambar sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0,0 pada bidang kartesius. Di sana kita bisa tarik garis pada P, X, Y. Nah, misalkan P, X, Y itu berada pada lingkaran dengan pusat 0,0 dan panjang jari-jarinya R. Maka jarak O terhadap P itu kita bisa hitung, yaitu P sama dengan akar X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat. Nah, karena min 0 itu hasilnya 0, jadi R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini maksud R di sini itu kita misalkan panjang dari jarak OP itu sama dengan R. Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan panjang jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa dia R kuadrat? Karena kan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar pada X kuadrat plus Y kuadrat tersebut, kita harus mengkuadratkan kedua ruas, sehingga kita dapatkan hasil R kuadrat sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat dalam kurung kuadrat. Seperti yang kita tahu bahwa setiap akar yang dikuadratkan, nanti akarnya akan hilang, sehingga kita dapatkan hasil R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan panjang jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, kita masuk pembahasan persamaan lingkaran dengan pusat M, A, B, dan panjang jari-jari R. Nah, untuk menentukan rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di titik M, A, B, dan panjang jari-jari R, kita juga dapat menggunakan rumus definisi jarak antara dua titik. Di mana di sini kita juga sudah menyajikan gambar lingkaran yang berpusat di titik M, A, B pada bidang kartesius. Nah, kita bisa lihat bahwa di sana kita tarik garis dari titik M pada titik P, sehingga kita juga bisa menghitung jarak dari M terhadap P, dan MP itu kita bisa misalkan dia sama dengan R. Sehingga kita bisa hitung dengan jarak dua buah titik diperoleh sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus akar X 2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa untuk X2-nya sama dengan X dan X1-nya sama dengan A, dan Y2-nya sama dengan Y dan Y1-nya sama dengan B. Sehingga kita bisa langsung substitusikan pada rumus jarak dua buah titik, sehingga R sama dengan akar X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Seperti yang tadi, untuk menghilangkan akar pada X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, kita harus mengkuadratkan kedua ruas, sehingga kita dapatkan hasil X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B, dan panjang jari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan umum lingkaran. Nah, dari penjelasan yang tadi, persamaan lingkaran dengan titik pusat M, A, B, dan panjang jari-jari R itu kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan ini bisa kita jabarkan sehingga kita memperoleh hasil. Untuk X min A kuadrat itu kita dapatkan hasil X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Dan untuk Y min B kuadrat itu kita dapatkan hasil Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Nah, bila dijabarkan akan menghasilkan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita akan menyatukan semuanya dalam satu ruas, sehingga menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan min 2A itu sama dengan A besar dan min 2B itu sama dengan B besar. Dan juga kita akan misalkan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat itu sama dengan C. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan umum lingkaran. Nah, dari penjelasan permisalan yang tadi, kita dapat menarik kesimpulan di mana min 2A sama dengan A, kita dapatkan hasil A sama dengan min 1/2A besar, dan untuk min 2B sama dengan B, kita dapatkan hasil B sama dengan min 1/2B besar, dan untuk A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan C itu, kita bisa membuatnya menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. Sehingga untuk titik pusat P, A, B sama dengan, karena kan kita sudah tahu bahwa untuk nilai A itu min 1/2A dan B sama dengan min 1/2B besar, sehingga titik pusat P, A kecil, B kecil sama dengan P min 1/2A besar, min 1/2B besar. Dan seperti yang kita tahu bahwa R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. Nah, untuk membuat kuadrat pada R hilang, kita harus mengakarkan pada ruas yang di samping, sehingga R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Seperti yang kita tahu juga bahwa A sama dengan min 1/2A besar dan B sama dengan min 1/2B besar, sehingga R sama dengan akar 1/4A kuadrat plus 1/4B kuadrat min C. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan nilai R, maka akan terjadi beberapa kemungkinan pada lingkaran, yaitu yang pertama, jika 1/4A kuadrat plus 1/4B kuadrat min C lebih besar dari 0, maka lingkaran itu nyata. Yang kedua, jika 1/4A kuadrat plus 1/4B kuadrat min C kurang dari 0, maka lingkaran itu imajiner. Dan yang ketiga, jika 1/4A kuadrat plus 1/4B kuadrat min C sama dengan 0, maka lingkaran itu merupakan sebuah titik. Nah, dengan memperhatikan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jika A sama dengan 0, maka pusat lingkaran terletak pada Y atau P 0, min 1/2B dan sebaliknya. Karena A besar sama dengan 0, maka A kecilnya kan jadi min 1/2 kali 0, jadi 0. Yang kedua, jika B sama dengan 0, maka pusat lingkaran terletak pada sumbu X atau P 0, min 1/2A besar. Dan yang ketiga, jika C sama dengan 0, maka persamaan lingkaran tersebut melewati titik O 0,0. Kedua, persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat pada titik T X1, Y1. Gambar di samping adalah lingkaran yang berpusat di O 0,0. Ruas garis OT adalah jari-jari lingkaran dan panjangnya adalah R. Selanjutnya kita menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di O 0,0 pada T X1, Y1. Pada gambar di samping, titik T X1, Y1 terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan garis H merupakan garis singgung lingkaran yang melalui titik T X1, Y1.
Karena garis H tegak lurus terhadap ruas garis TO, maka perkalian gradian ruas garis TO dengan gradian garis H, yaitu MTO dikali MH sama dengan min 1. Dalam hal ini, MTO sama dengan Y1 per X1. Kemudian gradian garis H adalah MH sama dengan min Y1 per X1. Persamaan garis singgung lingkaran H pada titik singgung T, X1, Y1, dan gradian MH sama dengan min Y1 per X1 adalah sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan MH dikali X min X1. Y min Y1 sama dengan min X1 per Y1 dikali X min X1. Y1 dikali Y min Y1 kuadrat sama dengan min X1 dikali X ditambah X1 kuadrat. X1 dikali X ditambah Y1 kali Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat yang merupakan persamaan pertama. Karena titik T X1, Y1 adalah pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka berlaku X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat yang merupakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, kita dapat memperoleh X1 dikali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Oleh karena itu, persamaan garis singgung lingkaran X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat dengan titik singgung T X1, Y1 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu X1 dikali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Yang kedua yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat P, A, B pada titik T, X1, Y1. Gambar di samping menunjukkan bahwa titik T, X1, Y1 berada pada lingkaran dengan persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan garis H adalah garis singgung lingkaran pada titik T, X1, Y1. Persamaan garis singgung H pada titik T ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min A dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Pembuktiannya yaitu persamaan garis singgung H adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Misalkan gradien garis TP adalah MTP. Karena garis H tegak lurus dengan jari-jari TP, maka berlaku bahwa MTP dikali M sama dengan min 1. Diketahui bahwa MTP sama dengan Y1 min B per X1 min A. Akibatnya, M sama dengan min X1 min A per Y1 min B. Jadi persamaan garis H menjadi Y min Y1 sama dengan min X1 min A per Y1 min B dikali X min X1 yang merupakan persamaan pertama. Persamaan 1 diuraikan dan diperoleh persamaan berikut, yaitu X dikali X1 min A dikali X ditambah A dikali X1 ditambah Y dikali Y1 min B dikali Y ditambah B kali Y1 sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat yang merupakan persamaan kedua. Di sisi lain, karena titik T, X1, Y1 pada lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka berlaku X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat yang merupakan persamaan 3. Kemudian persamaan 3 diuraikan sehingga diperoleh R kuadrat ditambah 2 dikali A dikali X1 ditambah 2 dikali B dikali X1 min A kuadrat min B kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat yang merupakan persamaan 4. Kemudian persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 4. Terbukti bahwa persamaan garis singgung lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat pada titik T X1, Y1 adalah X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min A dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Ketiga, persamaan garis singgung lingkaran bentuk umum pada titik T X1, Y1.
bentuk umum persamaan lingkaran. Selanjutnya ditentukan persamaan garis singgungnya pada titik T x1, y1. Persamaan garis singgung yang dimaksud adalah x1 dikali x ditambah y1 dikali y ditambah setengah a dikali x plus x1 ditambah setengah b dikali y plus y1 ditambah c sama dengan 0. Pembuktiannya dimiliki bentuk umum lingkaran x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Bentuk ini diubah menjadi x kuadrat plus ax plus y kuadrat ditambah by sama dengan min c. Persamaan ini setara dengan x kuadrat ditambah ax ditambah a per 2 kuadrat min a per 2 kuadrat ditambah y kuadrat ditambah by ditambah b per 2 kuadrat min b per 2 kuadrat sama dengan min c. X ditambah a per 2 kuadrat ditambah y ditambah b per 2 kuadrat sama dengan min c ditambah a per 2 kuadrat ditambah b per 2 kuadrat. Jadi pusat lingkarannya adalah min a per 2, min b per 2, sedangkan r-nya sama dengan akar a per 2 kuadrat ditambah b per 2 kuadrat min c. Titik pusat dan harga R ini disubstitusikan ke x1 min A dikali x min A ditambah y1 min A dikali y min B sama dengan R kuadrat. Diperoleh x plus A per 2 dikali x1 ditambah A per 2 ditambah y ditambah B per 2 dikali y1 plus B per 2 sama dengan A per 2 kuadrat ditambah B per 2 kuadrat min C. X1 dikali X ditambah A per 2X ditambah A per 2X1 ditambah A per 2 kuadrat ditambah Y1 dikali Y ditambah B per 2Y ditambah B per 2Y1 ditambah B per 2 kuadrat sama dengan A per 2 kuadrat ditambah B per 2 kuadrat min C. X1 dikali X ditambah A per 2 dikali X plus X1 ditambah Y1Y ditambah B per 2 dikali Y plus Y1 sama dengan A per 2 kuadrat ditambah B per 2 kuadrat min C min A per 2 kuadrat min B per 2 kuadrat. Jadi X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah setengah A dikali X plus X1 ditambah setengah B dikali Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa rumusnya yaitu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah setengah A dikali X plus X1 ditambah setengah B dikali Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. 4. Persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M dengan pusat O 0,0 dan panjang jari-jari R. Diberikan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0, panjang jari-jari R adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Persamaan garis singgung dengan gradien M dirumuskan sebagai y sama dengan mx plus c. Jika garis ini memotong lingkaran dengan mensubstitusikan persamaan garis y sama dengan mx plus c ke dalam persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, yakni x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana y sama dengan mx plus c. Sehingga x kuadrat plus mx plus c kuadrat sama dengan r kuadrat. Sehingga x kuadrat plus m kuadrat x kuadrat plus 2cmx plus c kuadrat dikurang r kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk lain, yaitu m kuadrat plus 1 dikali x kuadrat plus 2cmx plus c kuadrat dikurang r kuadrat sama dengan 0. Didapatkan persamaan terakhir, yaitu m kuadrat plus 1 dikali x kuadrat plus 2cmx plus c kuadrat dikurang r kuadrat sama dengan 0. Persamaan terakhir adalah persamaan kuadrat dalam x.
Jika garis menyinggung lingkaran, maka haruslah diskriminan D sama dengan 0 dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Di sini diketahui bahwa bawah M kuadrat plus 1 merupakan A, 2CM merupakan B, dan C kuadrat dikurang R kuadrat merupakan C. Sehingga B kuadrat dikurang 4AC yaitu 2CM kuadrat dikurang 4 dikali M kuadrat plus 1 dikali C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Sehingga 4C kuadrat M kuadrat dikurang 4 dikali C kuadrat M kuadrat dikurang R kuadrat M kuadrat plus C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Kita kali masuk sehingga menjadi 4x kuadrat M kuadrat dikurang 4C kuadrat M kuadrat dikurang 4R kuadrat M kuadrat plus 4C kuadrat dikurang 4R kuadrat. Dapat kita lihat bahwa 4C kuadrat M kuadrat dikurang 4C kuadrat M kuadrat adalah sama dengan 0, sehingga sisa 4C kuadrat sama dengan 4R kuadrat M kuadrat plus 4R kuadrat. Sama-sama persamaannya dibagi 4, yaitu menjadi C kuadrat sama dengan R kuadrat M kuadrat plus R kuadrat. Sehingga C sama dengan plus minus akar R kuadrat M kuadrat plus R kuadrat. Kita sederhanakan lagi bentuk persamaan ini menjadi C sama dengan plus minus R akar M kuadrat plus 1. Dengan demikian, kita memperoleh persamaan garis singgung sebagai berikut, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. 5. Persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran dengan pusat P, A, B, dan panjang jari-jari R. Mengingat bahwa persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B, dan panjang jari-jari R adalah X dikurang A kuadrat plus Y dikurang A kuadrat sama dengan R kuadrat. Serupa dengan cara untuk mendapatkan persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang kita cari tadi, kita juga memperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran X dikurang A kuadrat plus Y dikurang A kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X plus A plus minus R akar M kuadrat plus 1. 6. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Jika sebuah titik T di luar lingkaran, maka terdapat dua garis singgung lingkaran yang dapat ditarik dari titik T. Sebutlah kedua garis tersebut G1 dan garis G2. Jika titik singgung lingkaran dengan garis G1 adalah A, sedangkan titik singgung lingkaran dengan garis G2 adalah B, maka dapat dibuat garis melalui A dan B. Garis inilah yang disebut garis polar atau garis kutub. Teorema X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat adalah persamaan garis polar titik P X1Y1 yang terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dapat kalian lihat pada gambar di bawah. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pada titik A, X2, Y2 adalah G1 kongruen dengan X2 dikali X plus Y2 dikali Y sama dengan R kuadrat. Dan pada B, X3, Y3 adalah G2 kongruen dengan X3 dikali X plus Y3 dikali Y sama dengan R kuadrat. Titik Px, Y pada G1 maka berlaku X2 dikali X1 plus Y2 dikali Y1 sama dengan R kuadrat. Dan titik Px 1, Y1 pada G2 berlaku X1
dikali X3 plus Y1 dikali Y3 sama dengan R kuadrat. Pada persamaan X dikali X1 plus Y dikali Y1 sama dengan R kuadrat, kita memiliki dua persamaan, yaitu X2 dikali X1 plus Y2 dikali Y1 sama dengan R kuadrat, dan X1 dikali X3 plus Y1 dikali Y3 sama dengan R kuadrat. Ini berarti A X2, Y2 dan B X3, Y3 terletak pada garis dengan persamaan X kali X1 plus Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Jadi, garis polar pada titik PX1Y1 yang terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah garis yang melalui kedua titik singgung dari kedua garis singgung yang ditarik dari PX1Y1. Materi terakhir yakni kuasa. Materi ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, kuasa titik terhadap suatu lingkaran. Di sini ada teorema 1, teman-teman perhatikan gambarnya dengan seksama. Ada garis yang pertama melewati 3 titik, yakni titik T, titik C, dan titik D. Lalu garis kedua melewati titik T, titik A, dan titik D, di mana kedua garis ini sama-sama berpotongan di titik T. Nah, teorema 1 berbunyi TA dikali TB sama dengan TC dikali TD. Nah, lalu ada teorema lanjutan, yakni teorema 2, gambarnya agak sedikit berbeda, yakni garis yang pertama melewati 2 titik, yakni titik T dan titik C, lalu garis yang keduanya melewati titik T, titik A, dan titik B. Jadi di sini sama-sama mencari rumus dari TA dikali TB. Nah, sedangkan di teorema 2 ternyata TA dikali TB itu sama dengan TC dikali TC, atau TA dikali TB sama dengan TC kuadrat. Jadi teman perhatikan teorema 1 dan teorema 2 ini gambarnya beserta isinya karena akan kita gunakan nanti. Lalu berdasarkan teorema di atas dapat dijelaskan mengenai besarnya kuasa titik terhadap lingkaran. Pandanglah lingkaran X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, dan titik T X1, Y1 berikut. Nah, di sini ada gambarnya di mana keempat garis ini berpotongan di titik T X1, Y1, di mana garis yang pertama melewati titik D dan titik E, lalu garis yang kedua melewati titik pusat M, A, B, dan titik F, lalu garis yang ketiga melewati titik C dan titik A, lalu garis yang terakhir hanya melewati titik B. Nah, dari dua teorema di atas mengenai kuasa titik terhadap lingkaran diperoleh hubungan sebagai berikut. Teman-teman perhatikan garis yang pertama yakni yang melewati D dan E, serta garis yang ketiga yakni melewati titik C dan titik A. Nah, di sini ada kemiripan dengan gambar di teorema 1, sehingga kita bisa mengatakan TD dikali TE sama dengan TC dikali TA, seperti pada teorema 1. Lalu kita perhatikan lagi garis TD TDE ini juga dengan garis TB, di mana gambarnya di sini itu kurang lebih mirip dengan teorema 2, sehingga bisa kita katakan juga TD dikali TE itu sama dengan TB kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan TB kuadrat ini dengan garis yang kedua, di mana TB kuadrat ini ternyata sama panjang dengan TM kuadrat. Nah, tetapi TM kuadrat garis TM ini memiliki lanjutan ke titik F, di mana jarak M ke F ini sama dengan jari-jari pada lingkaran, sehingga bisa kita katakan TB kuadrat itu sama dengan TM kuadrat dikurangi MF kuadrat, atau TM kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan TM kuadrat, di mana TM kuadrat ini merupakan jarak dari titik T ke M, di mana M ini dengan koordinat A, B, sehingga bisa kita katakan TM kuadrat itu sama dengan
X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat. Lalu R kuadratnya juga turun, sehingga rumusnya menjadi TD dikali TE sama dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi besarnya kuasa terhadap lingkaran adalah plus minus K kuadrat, di mana K di sini adalah kuasa, sama dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, tadi pada rumus kuasa ada tambahan plus minus. Jika teman-teman bertanya bagaimana cara kita menentukan bahwa rumus kuasa itu menggunakan plus atau menggunakan minus, maka di sini kita akan menjawabnya. Yang kita gunakan adalah dengan memperhatikan posisi titik T terhadap lingkaran. Maka terdapat beberapa kasus. Yang pertama, jika T di luar lingkaran, maka kuasanya positif. Yang kedua, jika T pada lingkaran, maka kuasanya sama dengan 0. Dan yang ketiga, jika T dalam daerah lingkaran, maka kuasanya negatif. Jadi, untuk tahu nilai kuasa itu negatif, positif, atau 0, maka teman-teman bisa memperhatikan titik T. Nah, selanjutnya, jika persamaan lingkarannya berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka kuasa titik P X1, Y1 terhadap lingkaran tersebut adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C. Jadi untuk persamaan lingkaran seperti ini, rumusnya adalah ini. Yang kedua, garis kuasa. Tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran berupa garis lurus disebut garis kuasa. Jika diberikan dua lingkaran L1 yang didefinisikan 0 dan L2 yang didefinisikan 0, maka garis kuasa dapat dicari. Misalkan, P dengan koordinat XP, YP adalah titik yang mempunyai kuasa sama terhadap L1 dan L2, di mana L1 didefinisikan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. L2 didefinisikan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Sehingga persamaan garis kuasa lingkaran L1 dan L2 dituliskan sebagai L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Nah, jika teman-teman menemukan dua lingkaran L1 dan L2 dan diperintahkan mencari garis kuasanya, maka rumusnya tinggal mengurangi L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Nah, jadi gampang ya teman-teman. Yang ketiga, titik kuasa. Misalkan dimiliki 3 buah lingkaran L1, L2, dan L3 yang pusat-pusatnya tidak berada pada satu garis lurus atau konsentris, ketiga lingkaran tersebut mempunyai 3 garis kuasa yang saling berpotongan di satu titik. Dan titik potong ketiga garis ini disebut garis kuasa. Misalkan L1, L2, dan L3, di mana L1 didefinisikan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Lalu L2 didefinisikan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Dan L3 didefinisikan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah GX ditambah HY ditambah I sama dengan 0. Maka kita dapat mencari titik kuasanya dengan ini garis kuasa lingkaran L1 dan L2, lalu dengan garis kuasa lingkaran L1 dan L3. Jadi kita cari garis kuasa lingkaran L1 dan L2 dengan rumus L1 dikurangi L2 sama dengan 0, lalu garis kuasa lingkaran L1 dan L3, di mana rumusnya adalah L1 dikurangi L3 sama dengan 0.
Nah, nanti dari persamaan 1 dan persamaan 2 akan menghasilkan penyelesaian berupa X, Y. Nah, penyelesaian X-nya dan penyelesaian Y-nya. Maka dengan demikian didapat koordinat titik kuasa ketiga lingkaran tersebut adalah K, X, Y. Jadi di sini titik kuasanya itu adalah K, X, Y. Itu saja dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran, bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.